kami pengen tahu dulu nih sebenarnya masyarakat Jambi itu bertanya itu siapa sebenarnya Jenderal Rusdi ini kan, tentang latar belakangnya bagaimana sebenarnya. Pertanyaan saya pertama ini sebenarnya Pak Jenderal ini orang mana sih sebenarnya? Saya sebenarnya darah saya darah Jawa Tengah. Bapak saya itu Banyumas, ibu itu Pemalang. Hanya pada waktu itu orang tua mencari nafkahnya di Jakarta, sehingga saya lahir di Jakarta. Seperti itu. Tapi darah saya ya darah orang-orang Jawa Tengah. Kalau bapak ibu pekerjaannya apa, Jenderal? Bapak itu polisi. Bapak saya seorang polisi juga. Ibu adalah ya hanya ibu rumah tangga biasa. Jadi darah saya memang mengalir dari bapak saya sebagai anggota kepolisian. Ya. Dulu Bapak tugas terakhir di mana? Di kepolisian? Tugas terakhir di Polda Metro. Polda Metro. Di Polda Metro Jaya, saya ingat terakhir di bagian urusan dalam, ya, tata urusan dalam. Hanya tugas-tugas terakhir sampai beliau pensiun yang ngurusin surat menyurat, surat masuk, surat keluar, mengagendakan surat. Ya, kerjanya seperti itu sampai pensiun. Pangkat terakhir Bapak apa? Pangkat terakhir seingat saya Letnan 1 ya. Letnan 1 ya. Wah, jadi Letnan ini 1. sudah melebihi lah. Loh. Saya alhamdulillah ketika ya orang tua Letnan 1, saya bisa mendapat juga sampai saat ini bintang 2, saya rasa ya alhamdulillah, saya syukuri. Patut saya syukuri adalah ya inilah saya menilai doa orang tua saya terkabul untuk saya, Mas. Orang tua pasti senang juga ini ada penerusnya juga. Betul, betul seperti itu. Terus dulu apa yang memotivasi Pak Jenderal dulu? Waktu kecil waktu Bapak jadi polisi saya dengar Bapak kan juga punya pengalaman juga ya untuk membantu orang tua gitu ya. Iya. Saya dengar pernah jualan cendol. Ceritanya gimana itu? Waktu SD jadi jualan cendol. Sebenarnya saya melihat sosok bapak saya sebagai anggota Polri waktu itu. Sosok yang disiplin, bekerja hanya sesuai dengan tugasnya saja, punya idealisme. Sehingga semua ini yang dibawa pulang hanya gaji saja. Tentunya gaji anggota kepolisian pada saat itu pun ya masih penuh dengan kekurangan. Harus menghidupi anak-anaknya 5 orang. Sehingga dengan situasi seperti itu, ya kita hidup dengan ya apa adanya. Pada sisi lain juga saya melihat ibu saya ketika gaji yang dibawa oleh suaminya tidak cukup, ya berpikir bagaimana untuk mencari tambahan. Sehingga dari kecil yang saya lihat ya ibu saya sudah mulai berdagang itu. Ya berdagang goreng-gorengan, berdagang nasi uduk, apapun yang bisa menambah penghasilan keluarga. Termasuk juga waktu saya kecil ingat ya jual cendol di depan rumah. Ya. Jadi kalau saya habis pulang sekolah dasar, ya saya diberi waktu untuk jaga dagangan. Ya. Jam 12 sampai jam 2 saya dapat jatah untuk jaga dagangan itu. Ya. Kalau ada yang pembeli ya saya, karena saya sudah diajari oleh ibu saya bagaimana menuangkannya, cendolnya berapa, gulanya berapa sendok, santannya berapa, itu sudah diajari oleh ibu saya. Ya, sehingga ketika siapapun pembeli saya melayani itu. Dan tidak jarang terjadi, sering juga teman-teman saya yang beli teman-teman sekelas gitu beli cendol ya, sudah saya layani gitu ya. Ya ini menurut saya menjadi bukti kita bakti kepada orang tua. Ini saya lakukan. Itu tahun berapa itu, Jenderal? Saya itu masih sekitar saya SD itu tahun 77. Sekitar tahun 80-an lah itu. Tahun 80 saya masuk SMP 82. Ya toh, itu sekitar masih tahun 80-an itu. 80-an. Ya? Itu jualnya di mana, Jenderal? Di depan rumah. Oh, di depan rumah. Di depan rumah. Saya dulu tinggal di asrama polisi. Sekarang asrama polisi Ciracas di Jakarta Timur itu. Di depan rumah itulah ibu saya ya
membuka dagangannya, ada ruang sedikit, membuka dagang-dagang kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya seperti itu. Itu terakhir Jenderal membantu ibu itu kapan? Terakhir kemudian kan sekolah-sekolah terus nih. Iya. Akhirnya pisah kan? Ya, saya sekolah terus sampai saya lulus SMA, ibu saya masih berdagang. Masih berdagang. Iya. SMA masih bantu juga ya? Masih. Jadi ketika orang tua saya pensiun, Ya. Purna itu seingat saya kelas 2 SMP. Orang tua saya pensiun, ya sudah. Pensiun kan sangat kecil, nggak mungkin untuk menghidupi anak-anaknya yang 5 ini. Sehingga orang tua saya terus pensiun itu malah kerjanya, berdagangnya malah getol.